Dani, kau di Sekte Danu sudah genap 20 tahun. Ilmu batin pijamu sudah tingkat sempurna. Waktunya turun gunung untuk nikah. Guru nggak salah bicara. Menikah, selain latihan tinju, aku belum pernah sentuh wanita. 20 tahun lalu, guru bantu kau dan Nona Surya dari Indra, Clara, tetapkan pertunangan. Bawa surat nikah ini, turun gunung, dan cari dia. Guru, boleh lihat dulu cantik atau enggak? Kalau dia jelek, aku akan jual ini ke keluarga Surya. Siapa tahu hasilnya cukup buat renovasi kuil Wira. Sembarangan. Kalau balik sini, harus bawa istrimu. Sudahlah kalau turun gunung, tapi masa harus bawa istri? Aku usahakan. Oh ya, begitu turun gunung, potong rambut dulu, supaya orang nggak takut. Halo, apa manajer umum klub kalian? Clara ada? Anda sudah ada janji dengan Bu Clara? Nggak ada. Maaf, tolong. Nggak ada janji, nggak bisa bertemu Bu Clara. Aku ini... Guru benar-benar sayang sekali padaku. Wajah ini, bentuk tubuh ini, kulitnya kelihatan mulus sekali dari yang lain. Kalau aku bawa pulang ke gunung, saudaraku pasti akan iri pada aku. Istriku. Oh, bukan. Bu Clara, namaku Dani Tama, dari Gunung Danu ke Kota Indra. Gunung Danu? Jauh banget? Karena dia datang dari Gunung Danu, aturkan tes fisik menyeluruh. Baik, Bu Clara. Mau jadi tunangan aja harus tes fisik. Benar juga. Cari suami memang harus sehat, baru benar. Aduh, ini, Clara, ini punya berapa banyak tunangan sih? Apa semua datangan, Tre? Aduh, Tuan, apa Anda juga tunangan Clara? Sobat, aku saranin satu hal. Mending jangan mimpi. Mana mungkin Bu Clara bisa kita nikahi. Dia itu bidadari. Mending kita pikirin apa bisa main bola. Main bola? Aku ke sini buat nikah sama Clara. Oke. Sobat, semangat. Lewatin dulu tes fisik ini. Dua-duanya cantik? Ya, emang harus turun gunung. Banyak banget wanita cantik di sini. Apa wanita cantik ini latihnya? Kekuatan otot, intinya stabil. Garis otot kaki bawah, simetris. Ini hasil latihan jangka panjang. Pantas aja auranya luar biasa. Yang pakai baju pendekar itu, apa dia juga daftar jadi pemain? Cara dia lihat orang, kayak mau telanjangin orang aja. Katanya sengaja datang dari Gunung Danu buat daftar. Tampangnya sih lumayan, tapi tatapannya genit banget. Nggak kayak bisa main bola, malah kayak selebgram yang datang biar terkenal. Siap! Lari! Lihat kan, orang ini cuman cari perhatian. Setelah tes fisik, suruh dia pergi aja. Lagian, kita sudah kalah 8 kali berturut. Pasti bakal ada yang bikin video buat pansos. Aku juga sudah berusaha. Kemampuan pemain kita memang kurang. Aku juga nggak ada pilihan, makanya kepikiran rekrut pemain baru. Berharap bisa dapat keberuntungan. Aku tahu kau sudah berusaha. Ini bukan salahmu. Soal uang, nanti aku bakal ujuk kaki lagi. Semangat! Cepat banget! Larinya lumayan cepat juga. Hampir terkejar. Bu Clara bukan cuma hampir terkejar, dia segera nyusul mereka satu putaran. Aduh, baru lari sejauh ini. Udah lelah begini. Fisik kalian lemah banget. Nggak boleh. Kak, kau masih manusia bukan? 3 kilometer lah. Kau unggul kami 4 putaran lebih. Bahkan nggak keringatan. Ini mah gampang. Ya, waktu aku di gunung, sering lari. Dari atas, untuk ambil air minum, bolak-balik tanpa terenang. Gunung mana? Seberapa tinggi? Gunung Danu.
Halo, aku pelatih utama, Melanie Toso. Pelatih Melami. Halo. Halo. Dani kan? Ini Bu Clara. Istriku. Saudara guruku. Mantap. Sana. Kau panggil siapa? Sudah. Dani, kau baru selesai satu tes. Masih harus tes kekuatan. Ayo, aku antar untuk tes kekuatan. Siap. Bu Clara, tenang aja. Gendong kalian. Pasti nggak masalah. Biar kalian kekuatan sebenarnya. Ayo. Dia punya potensi besar. Tahan dulu. Kalau yang lain nggak becus, aku langsung usir dia. Aku tahu harus apa. Ini untuk tes kekuatan. Berat 1 ban 100 kg. Kalau bisa angkat dan tahan 30 detik, baru dianggap lulus. 1 kilogram. Mengerti. Pesta minus belum nikah ya? Gampang. Angkat. Lihat apa aku bilang. Dia memang punya potensi. Satu tangan aja, dia sudah bisa angkat ban itu. Benar-benar tenaga luar biasa. Dia bisa angkat, aku cuma pakai satu tangan. Earliermu hampir netes tuh. Laksana. Kenapa aku punya sahabat sepertimu? Memalukan. Hei, 1 ban aja sudah nggak sanggup. Kondisi fisik begini masih mau jadi tunangan Clara? Jangan mimpi. Hei kau! Hei, lihat Dani! Otot intinya stabil sekali. Titik kekuatan dan keseimbangan terkendali dengan sangat pas. Sudah aku bilang, metode latihan dia ini pasti punya keunikan tersendiri. Bisa dijadikan contoh? Narsis sekali kau. Istriku sedang melihatku. Aku harus beri performa terbaik. Sudah kuduga dia nggak kuat angkat lagi. Tes fisik nggak lolos. Lihat dia gerak. Dia mau angkat 6 sekaligus? Nggak mungkin. Kalau dia sanggup, aku akan nikah. Angkat! Istriku? Ah, bukan. Bu Clara. Tenaga ini. Sudah lulus kan? Sudah. Bukan cuma lulus. Ini beneran performa tingkat monster. Dani, kau hebat banget. Bu Clara, kita dapat harta karun. Apa sudah waktunya? Kita bicarakan soal pernikahan kita. Guru sudah nunggu mau cucu murid. Melanie, bawa dia main bola. Tesnya belum selesai. Oh, benar. Masih ada tes keterampilan sepak bola yang terpenting. Ayo, aku antar kau main bola. Pakai baju begini, kau mau syuting film silat? Pelatih Melanie. Bertenaga bukan berarti bisa main bola. Klub kami bukan tempat penampungan. Bin, jaga sikapmu. Dani punya potensi besar. Potensi. Baiklah, aku percaya penilaian pelatih Melanie. Bocah, namaku Finn, kapten di sini. Kedepannya, panggil aku Kapten Finn. Kapten Finn. Seenggaknya kau tahu aturan. Ingat, lapangan bola punya aturan. Pertama, patuhi perintah. Kedua, sadari posisimu. Pemula sok tahu. Jangan pikir cuma karena bertenaga, kau bisa terbang. Aku rasa bisa terbang puluhan meter. Gimana kalau aku terbang dan tunjukkan padamu? Jangan banyak bicara. Cepat menimang bola. Kalau kontrol bola aja nggak bisa, langsung pergi. Kakek, ada apa? Dulu, kakek sudah atur pertunanganmu. Tunanganmu sampai Indra hari ini. Pergi ke stasiun, jemput dia. Kakek,
Aku nggak mau nikah. Nggak mau nikah. Kalau begitu, klub sepak bolamu bubarkan aja. Kalah terus. Poin paling rendah. Brooke Surya nggak akan kasih modal lagi. Kakek, jangan marah. Aku pergi jemput dia. Siapa namanya? Namanya Dan. Murid Mahaguru Sekte Danu, ya Ditanto. Jangan-jangan dia. Aku nggak bisa menimang bola ya. Biar aku kasih contoh. Wah, Bagus. Memang kapten kita, kemampuan kontrol bola ini benar-benar kelas dunia. Menurutku, cuma Kapten Finn yang pantas dengan Bu Clara. biasanya Bu Clara sangat perhatikan Kapten Finn. Jangan-jangan Kapten pria idaman Bu Clara. 50 kali. 50. Kalau 50 kali aja nggak bisa. Nggak pantas main bola. Kalau kau bisa tunggu, aku akan menimang 50 kali. 1. Hah? 2. Hah? Hah? 50. Kau lulus. Ayo urus prosedurnya. Kita urus prosedur. Bukannya harusnya sama Clara. Oh, Bu Clara sibuk. Aku yang tangani urusan detailnya. Ayo selesaikan prosedurnya. Bu Clara bakal tanda tangan nanti. Oh. Ternyata begitu. Ya sudah. Clara. Cuma ngandelin orang nggak guna. Sampai nggak laku, mau ikut main di liga juga. Bener-bener bikin malu aja. Bu Clara emang suka mungutin. Sampah nggak guna kayak gini. Kalian nggak disambut? Tolong segera pergi. Wah, marah ya? Dikasih hati, malah minta jantung. Oke. Aku tertarik sama lahan ini. Mari kita taruhan. Kalian para sampah ini lawan tim Trisaku. Kalau kalian menang, aku bakal pergi. Aku nggak mau lahan ini lagi. Pak Drian, bukannya Bapak lagi nindas orang. Siapa nggak tahu? Kalau tim murah cuma sekumpulan. Orang-orang payah. Cuma tim papan bawah di liga suruh mereka main lawan kami. Lebih baik langsung gonggong, terus merangkak keluar. Sana merangkak. Dasar pengkhianat nggak tahu diri. Karena bantu kau waktu kau lagi susah. Kasih jabatan kepala pelatih. Begini caramu balas budi. Jangan bawa masa lalu. Itu karena Clara aja yang bodoh. Sekarang aku ikut Pak Drian. Hidupku sudah mewah. Kenapa? Kau iri ya? Sui. Kau. Baik, aku terima. Tapi aku mau tambah satu syarat. Kalau kau menang, kau sama Eko harus merangkak keluar. Bagus. Berani juga ya. Aku mau lihat gimana cara pecundang kayak kalian bisa menang dariku. Aku suka lihat ekspresi Clara sekarang. Lebih buruk dari menangis. Pak Drian, hebat. Memang harusnya buat orang nggak tahu diri ini. Sadari kenyataan. Kalau nggak kasih kalian skor 2 digit, itu namanya masih baik hati. Bukannya ini mantan kaptenku. Kenapa? Masih mau rebut bolaku? Sampah bahkan. Nggak pantas jadi bawahanku. Bagus. Main begitu terus. Clara, lihat kan? Ini sampah yang kau pelihara. Cepat bubarkan aja. Jangan bikin malu lagi. Pak Drian, kumpulan sampah ini makin nggak guna aja. Setelah sekolah lepas dari, ya latihanku. Jaga mental kalian. Ayo, coba lagi. Kali ini, aku kasih keuntungan 1 kaki. Sampah tetap sampah. Sentuh kau. Cuma bikin kotor sepatuku.
Kemampuan kita sangat berbeda. Kalau main begini terus, kita bakal kalah. Kita harus suruh dia main. Cuma bisa begitu. Hah? Pak Adrian. Pak Adrian. Ganti baju aja, lama sekali. Hari sudah gelap. Clara beneran kehabisan orang. Sampai si bodoh ini pun diturunkan. Eko, tolong urus dengan baik. Pemain baru ini. Mengerti, Pak Adrian? Segera saya laksanakan. Krama! Nanti, awasi baik-baik si bodoh yang pakai kostum itu. Biar dia tahu, lapangan bola bukan tempat main sirkus. Mengerti? Baik, masuklah. Semangat. Dani, cepat oper bolanya. Oper, ke depan. Oper. Gimana cara opernya? Apa harus oper pakai kaki? Dengar gak? Bahkan gak tahu cara oper bola. Ya ampun, dia kesini mau melawak ya. Clara, dari sirkus mana kau temukan dia yang bahkan gak tahu cara oper bola? Kampungan? Bukan gini cara main bola. Biar kakek. Ajari kau. Apa? Aku salah lihat. Ini Rama terlempar. Mungkin dia nggak sengaja jatuh. Loh, begini aja jatuh. Badanmu ini lemah banget ya. Kaki nggak kokoh. Energi juga kurang. Pulang, banyak minum sup kura-kura biar kuat. Kau denger nggak? Dia bilang, badan Rama lemah, mulutnya tajam banget. Aku suka. Kita masih tertinggal 2 poin. Aku percaya dia. Dia adalah kartu as kita. Dani, kesempatan bagus. Cepat, oper bolanya. Oper ke kau ya? Iya. Oke. Mau bobol gawang yang kujaga. Mimpi! Bola kayak gini, merembun, aku bisa tangkap. Gol! Gol! Gol begitu aja. Memang hebat pria pilihanku. Beneran nggak ngecewain aku. Ini, teknik tendangan apa? Beruntung. Hanya beruntung. Brengsek ini. Kiper timnas. Yang kau bayar mahal itu. Hah? Dibobol si bodoh pakai jubah itu. Pakai bola selucu itu. Pak Adrian, ini kecelakaan. Pasti nggak sengaja. Bola itu aneh sekali. Oh, angin pasti. Karena anginnya kencang. Aku beri dia 1 kesempatan terakhir. Kalau sampai masuk lagi, kau dan kiper nggak guna ini. Pergi aja. Bukankah hanya sekali gol? Apa perlu segembira itu? Tapi demi istriku, aku harus cetak gol lebih banyak. Semangat kawan-kawan. Cepat sekali. Cepat tendang. Cepat.
Bagus. Siapkan kontraknya. Tunggu pertandingan selesai, suruh dia tanda tangan. Benar, harus segera tanda tangan. Lagi, kali ini, aku nggak biarkan kau cetak gol. Ya, ya, Lihat nggak? Sudah gol 3 kali. Ini beneran monster. Pak Brian, pemain yang cetak gol itu bermasalah. Dia pasti makan obat dasar sampah. Berisik. Bikin kesel aja. Hebat juga. Kalau dia gabung ke timku, itu bakal luar biasa. Bagus, mainnya bagus. Memang pantas jadi pemain incaranku. Gabunglah dengan tim Trisat. Sebut aja berapa. Aku nggak punya hal lain. Tapi aku punya banyak uang. Dani, selamat. Kau resmi jadi pemain kontrak di tim kami. Ayo kita tanda tangan. Tanda tangan apa? Aku nggak mau jadi pemain. Kalau nggak mau jadi pemain, lalu kenapa daftar tes fisik? Bukankah setelah lolos tes, baru punya kualifikasi jadi tunangan Clara? Aku datang bawa surat pertunangan untuk nikahi Clara. Dani, aku rasa kau salah paham. Aku belum berencana nikah saat ini. Bilang dong. Kalau gitu, aku pergi. Cuma soal cewek kan? Asal kau gabung ke timku, cewek kayak gimana pun bakal ada. Nggak boleh biarin Dani pergi. Harus cari cara buat nahan dia. Dani! Jangan pergi dulu. Maksudku bukan gitu. Kita belum saling kenal. Mesti coba PDKT dulu. Coba PDKT. Apa itu yang dimaksud kakak soal pacaran? Istriku, kau setuju ya? Istriku, Bulu, cucumu ada harapan. ada harapan. Lepasin aku. Dasar brengsek, kau panggil siapa? Lepasin. Tahan, Clara. Demi tim, kau harus tahan. Drian, timmu sudah kalah. Sekarang, tepati janjimu. Kau dan Eko. Cepat berangkat keluar. Aduh, Bu Clara, gak perlu sampai begini kan? Aku ngaku kalah. Aku gak mau lapangan lagi. Aku ganti rugi 2 miliar. Kita anggap masalah ini selesai. Aku punya uang. Aku mau kau dan Eko merangkak keluar dari sini sekarang. Benar, merangkak keluar dari sini. Clara, gak perlu begini kan? Kau juga tahu aku, Drian, orang seperti apa. Jangan gak tahu diri. Gak denger apa kata istriku. Dia suruh merangkak keluar. Pendeta sialan. Dikasih hati, minta jantung. Kau nggak cari tahu dulu? Siapa itu Drian? Hah? Berani-beraninya kau ancam aku. Pak Adrian! Kau berani pukul aku? Apa kalian patung? Hajar dia! Ambil senjata. Hajar dia! Hajar mereka! Dani, hati-hati. Dani, kasih mereka pelajaran. Semangat. Keroyokan ya? Aku sudah biasa. Hajar dia! Habis-habisan! Kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab. Pak Adrian, benar! Dasar sampah! Cepat maju! Jangan mendekat.
Aku lapor polisi. Ya. Sekarang bisa merangkak atau kau mau aku bantu lemaskan otot-ototmu? Jangan mendekat. Aku merangkak. Suamimu ini lumayan juga. Kau nggak mau pertimbangkan dia? Aku beneran nggak mau menikah, apalagi sama dia. Aku paham. Bu Clara yang suci ini, mana mungkin jatuh ke tangan bocah yang turun dari gunung itu. Aku kan sahabatmu. Demi kebahagiaanmu, aku bisa berkorban. Berkorban gimana? Aku udah punya ide bagus. Dijamin aku bakal atur dia sampai beres. Dia bisa main buat tim dan nggak ganggu kau lagi. Bagus kalau begitu. Ini memang benar surat pertunangan yang kubuat sama Master Yadi itu. Kalau sudah begini, gak usah tunda-tunda lagi. Aku rasa bulan ini ada hari baik buat segera gelar pernikahan kalian. Nggak bisa. Kakek, nggak bisa. Surat pertunangan sudah ada, kau juga sudah ketemu orangnya, apalagi masalahnya. Jangan-jangan kau rasa Dani gak sepadan untukmu? Kakek, sekarang timku sedang berjuang buat juara. Nanti malah nggak fokus. Juara? Kau pikir kakek sudah pikun? Tim muramu itu peringkat paling bawah bisa tetap bertahan di liga aja. Sudah syukur banget masih mau jadi juara? Itu mustahil. Kakek, aku serius. Aku pernah bersumpah nggak bakal nikah kalau belum juara. Sembarangan? Kalau begitu, apa kau nggak nikah seumur hidup? Cuma soal juara kan, itu gampang. Aku bantu tim istriku buat juara aja. Dia sudah setuju. Nggak nikah sebelum juara. Kau mau nikah dengannya? Mana mungkin aku mau nikah sama pria kampungan itu. Cuma karena kakek paksa aku nikah, aku nggak punya pilihan. Selain tenangkan dia dulu. Bukannya kau bilang akan buat dia nggak ganggu aku lagi. Malam ini akan kubuat dia mabuk dan sehat sekamar. Saat semua sudah terjadi, kau datang ke koki kami. Dengan gitu, dia nggak bisa paksa kau nikah lagi. Kau? Apa pengorbananmu ini nggak terlalu besar? Demi kebahagiaan sahabatku, aku rela lakukan. Baik, aku cari dia sekarang. Bawa dia menemuimu. Habis mandi, bentuk tubuhnya lumayan keren juga. Aduh, istriku, mandi air ini nggak enak. Nggak seperti di Gunung Danu, langsung lompat ke kolam air. Rasanya mantap sekali. Istriku, lain kali aku ajak mandi bersama. Jangan panggil gitu. Kalau tim kita nggak jadi juara, pertunangan ini batal. Istriku, kau tenang aja. Jadi juara, itu urusan gampang. Kalau dandan yang benar, dia tempat juga. Kalau beneran jadi juara, aku juga bisa. Pakai bajumu yang benar. Aku akan bawa kau ketemu Melanie. Untuk rayakan, kau resmi gabung dengan tim. Pelatih Melanie, aku pergi. Dasar mesum! Pakai bajumu yang benar. Aku tunggu di bawah. Aku? Mesum apa? Ini. Tapi saat disentuh, lumayan nyaman juga. Dani, penampilanmu hari ini sungguh hebat. Wajah sudah tampan, jago main bola pula. Wajahku sih, memang sedikit tampan. Kakak seniorku aja memujiku. Bintang besar. Narsis banget. Istriku, kenapa aku merasa kau seperti marah?
Kau bilang aku marah? Kenapa aku harus marah? Jangan terlalu narsis. Sudah. Dani, hari ini kau pahlawan tim Mura. Aku mewakili seluruh tim bersulang untukmu. Minuman ini tidak terlalu kuat. Belum sekuat arak beras yang kubuat di Gunung Danu. Minuman ini nggak bikin mabuk. Wah, hebat sekali ya. Kalau begitu, malam ini aku ingin lihat sendiri kehebatannya. Tos. Lagi. Tos. Dani, jangan minum terlalu banyak. Aku benci orang mabuk. Istriku, tenang aja. Minuman ini seperti air. Aku nggak akan mabuk. Harga diriku hari ini benar-benar hancur. Clara si bajingan itu. Dan juga Dani. Aku nggak akan lepasin mereka. Pak Drian, itu semua karena Dani yang aneh. Dia bukan orang normal. Dasar nggak guna, masih berani bicara. Kalau gitu, jangan salahkan aku. Mereka sendiri yang cari mati. Aku akan habisi mereka. Dani, kau hebat sekali. Apakah kau bisa segalanya? Selain main bola dan berkelahi, apalagi ya kau bisa? Banyak hal yang aku bisa. Ramal nasib, akupunktur, dan pijat. Hebat sekali. Kebetulan, hari ini kakiku kurang nyaman. Coba bantu lihat. Melanie, kau mabuk, tahan diri. Jangan-jangan kau cemburu. Bukankah kita sudah sepakat? Malam ini, dia milikku. Melanie, kau mabuk. Sylvie, antar dia pulang. Baik. Ayah pergi. Kau cemburu. Dia mabuk, asal bicara. Kau ikut aku pulang. Ini gelasku. Ayo pulang. Kurang ajar, lepaskan aku. Gak beres, berdiri di belakangku. Hah? Hebat juga kau. Drian? Buat apa kau kesini? Menurutmu? Tentu aja untuk balas dendam. Hari ini aku teledor, nggak bawa pengawal. Tapi sekarang mereka, pengawal keluarga Subah, bisa lawan 10 orang. Segera berlutut, sujud, dan minta ampun. Mungkin kalau suasana hatiku sedang baik, aku cuma patahkan kedua kakimu. Dan ampuni kau. Kalau enggak, aku akan habisi kau malam ini juga. Lalu buang ke laut. Jangan terlalu sombong. Aku akan lapor polisi. Clara, dasar murahan. Berani mau lapor polisi untuk ancam aku. Memangnya kau siapa? Cepat pergi! Bu Clara, keluarga Surya. Gak ada apa-apanya. Jangan termalukan diri sendiri lagi. Istriku, mereka bukan tandinganku. Gak ada yang boleh sentuh istriku. Dasar pecundang. Cuma seekor anjing liar kecil aja. Juno, tempat ini kuserahkan padamu. Baik, bos.
Tunggu aku. Serang. Tija, kau udah sekte danu. Baru tahu sekarang. Terlambat. Hal yang paling kau sesali adalah berani sentuh ponsel istriku. Hancurkan si kampungan itu. Maka Timura nggak akan punya pemain yang bisa mencetak gol lagi. Nanti di Indra, hanya akan ada satu tim, Trisak. Aja. Tim Trisa kita juga akan jadi juara pendatang baru. Maju! Tabrak mati! Nggak bisa jalan. Kalian cari masalah. Aku nggak sudi ladeni kalian. Tapi kesalahan terbesar kalian adalah ganggu istriku. Jangan salahkan aku. Ini Eko, ini semua ulahnya. Pendekar Gani, tolong ampuni aku. Aku nggak berani lagi. Aku salah. Mohon ampuni aku. Baru menyesal. Terlambat. Di kehidupan selanjutnya, hiduplah dengan rendah hati. Dani, jangan! Jangan! Minta maaf pada istriku sekarang. Kalau dia mau maafkan kalian, aku ampuni kalian. Maafkan saya, Bu Clara. Nenek Clara. Leluhur Clara. Saya memang buta. Saya salah. Tolong ampuni saya. Bu Clara, ampuni saya. Saya ini sampah. Berbaik hatilah. Anggap aja saya angin. Dan lepaskanlah. Ayo, ucapkan sekali lagi ucapan yang kalian katakan. Yang jelas. Maafkan saya, Bu Clara. Nenek Clara, leluhur Clara. Saya memang buta. Saya salah. Saya nggak berani lagi. Bu Clara, ampuni saya. Saya ini sampah. Saya memang buta. Berbaik hatilah. Anggap aja saya angin dan lepaskanlah. Video ini akan kusimpan baik-baik. Kalau berani cari masalah lagi atau menjegal Timura, video ini akan tersebar luas di internet. Kami nggak berani. Kami nggak berani. Terima kasih, Bu Clara. Pergi. Ayo, aku bawa kau ke suatu tempat. Mau kemana istriku? Nanti juga tahu. Tangan istriku lembut sekali. Bukannya kau nggak minum? Aku cuma nggak suka minum. Kau tahu nggak? Dulu aku sering duduk di sini sama ayahku. Dia sering ngomong sambil minum. Kalau dia harus bawa Timura jadi juara. Kau tahu nggak? Timura lemah banget. Lemah sekali. Poin yang paling bawah nggak pernah menang. Kakek udah lama nyuruh aku buat lepasin Timura. Tapi aku nggak bisa nyerah. Timura itu tim yang dibangun sendiri sama ayahku. Jadi juara.
Itu mimpi ayahku. Dia sudah nggak berkesempatan. Aku cuma mau gantiin dia buat wujudin mimpi itu. Aku bakal bantu wujudin keinginan ayah mertua. Tim murah. Pasti bakal juara. Dani. Maaf ya. Aku bilang, kita nikah kalau juara. Itu cuma bohong. Kondisi Timura sekarang mustahil buat juara. Bertahan di liga aja susah. Aku cuma butuh kau di sini buat main bola. Aku nggak mau nikah sama kau. Aku tahu kok. Kutu. Guru pernah bilang, ucapan wanita nggak bisa dipercaya. Tapi karena aku sudah janji, aku pasti bakal lakuin. Setelah juara nanti, aku bakal balik ke gunung. Kok kau bodoh banget sih? Bodohnya. Ala lucu. Gimana aku bisa kembali ke kamarku sendiri? Kemarin aku cium dia. Kok setelah itu, aku nggak bisa ingat. Untungnya, nggak ada yang terjadi. Kok aku yang inisiatif? Alkohol beneran buat kacau. Mulai sekarang, aku nggak boleh minum lagi. Ilmiah 1 Ilmiah Setat Ringkas Sede, kaliber 138. Kakak ipar, kau hebat sekali. Padahal semalam kami baru. Ada sedikit kemajuan. Hari ini dia sudah goda sepupuku. Bahkan biarkan duduk di atasnya. Beneran nggak sangka. Dia pandai berpura-pura polos. Aku sungguh kira dia bodoh. Nino 103. Kak Clara? Oh, Kak, kakak sudah bangun. istriku. Selamat, Pak Edi. Livia, kok kau tiba-tiba datang? Kan aku sedang libur. Kepikiran datang menemuimu. Kakak ipar hebat sekali ya. Aku jadi bebannya. Dia tetap sanggup push up lebih dari 1000 kali. Livia, jangan asal panggil. Kakak ipar apa? Aku gak kepikiran nikah sama dia. Hah? Kak, aku kan belum punya pacar. Kalau kakak nggak mau, untukku aja. Mau jadi pacarku nggak? Pacar apa? Sepupuku bilang, dia ingin kau jadi pacarnya. Dalam hatimu, pasti senang sekali kan? Mau ya? Hei istriku, baru hari pertama bertemu kau dan adikmu. Mana mungkin aku jadi pacarnya? Lagi pula, kita semalam. Hei, Kemari! Jangan ceritain soal urusan kita semalam. Semalam aku mabuk. Meski terjadi sesuatu, itu hanya karena alkohol, nggak serius. terjadi apa? Oh, kemarin kau cuma mabuk. Kalau memelukku. Jadi aku gendong kau pulang. Cuma, gendong aku pulang. Iya, Clara, kau bodoh sekali. Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Malu-maluin aja. Loh, badanmu bau keringat. Cepat mandi. Nanti ada pertandingan. Timur, bukankah itu tim yang ada di urutan terbawah hari ini? Mari kita buat skor 8-0. Kalau mereka bisa lewat garis tengah, itu sudah lumayan. Sampah. Kalian semua sekumpulan sampah. Sampah. bukankah cuma unggul 1 poin aja? Tunggu pertandingan selesai, giliran kalian di urutan terbawah. Sampai jumpa di lapangan. Pertandingan dimulai. Satu os.
Aduh, kecepatan ini nggak masuk akal. 2-0, sekarang sudah 2-0. Huh, aduh, kalah lagi. Timura menang dengan skor 7-0. Hari ini mainnya bagus. Kita menang. Masing-masing orang dapat bonus 10 juta dan libur sehari. Pertandingan lawan tim badai minggu depan sangat penting. Cuma dengan menang, kita baru punya peluang buat jadi juara. Bu Clara, malam ini kami mau pergi minum buat rayain. Apa ibu mau ikut? Aku nggak ikut. Kalian bersenang-senang aja. Dani, kakek mau ketemu kau. Kau ikut aku balik ke villa. Lain kali kita bareng. Kakek, hari ini kami menang 7-0. Dani sendiri cetak 7 gol. Hebat, Bang. Kalau begitu, soal urusan pernikahan, apa sudah bisa mulai diurus? Kami baru menang sekali. Minggu depan ada laga berat lawan tim badai. Mereka sangat kuat. Kau percaya diri? Selama ada dia, aku percaya. Kalau menang lawan tim badai, Apa itu artinya? Setelah menang lawan mereka, kakek udah bisa bantu siapin pernikahan kalian. Dani, minggu depan tunjukkan performa terbaikmu. Istriku, Kau tenang aja, aku pasti berusaha maksimal. Kakak Ipa, apa kau beneran jago main bola? Iya. Ada apa ini? Kalau lihat jam segini, harusnya mereka lagi latihan. Melanie mana? Vin mana? Kak, apa tim kalian lagi libur? Kok nggak ada orang? Di mana Kak Melanie, sahabatmu itu? Jam segini, bukannya dia ada di lapangan latihan? Gak beres. Meski Melanie nggak ada, Vin sebagai kapten biasanya selalu datang paling awal. Dia nggak pernah telat atau absen. Bu Clara, ada masalah. Setelah pesta semalam, Kapten Finn dan yang lain pergi minum lagi. Mereka malah ribut sama orang. Sekarang Kapten Finn dan yang lain lagi di rumah sakit. Apa? Halo? Aku lagi di RS. Finn, Yusuf dan yang lain luka cukup parah. Tulang kaki mereka patah. Aku kesana sekarang. Ayo. Bu Clara datang. Kapten Finn, coba jelaskan sendiri. Gimana semalam kau sok jadi pahlawan? Berantem sama orang. Sampai kakimu patah begini. Bu Clara, maafkan saya. Kemarin saya senang karena menang. Jadi ingin minum 2 gelas lagi buat santai. Gak sangka, mulut orang di meja sebelah kotor sekali. Mereka bilang Timura sampah. Terus hina Bu Clara juga. Bilang ibu modal cantik gua cari investasi. Akhirnya Kapten Finn maju. Bagus. Kalau aku di sana, sudah aku habisi mereka. Beraninya hina istriku. Aku. Kalian berantem sama orang, tapi kenapa kaki kalian malah bisa patah? Mereka licik sekali. Khusus memukul kaki kami. Sepertinya sengaja mau patahin kaki kami. Bu Clara, aku rasa ini jelas bukan berantem biasa. Ada yang sengaja cari masalah buat celakai pemain inti kita. Di mana mereka sekarang? Habis patahin kaki kami, mereka langsung kabur. Kami sudah lapor polisi, tapi belum ketemu. Aduh, dengar-dengar pemain Timura sampai masuk rumah sakit. Aku mampir buat jenguk. Aduh, lukanya lumayan parah. Kalau gini, di pertandingan nanti, gimana kalian mau lawan kami? Kalau gitu, pertandingan nanti, gimana lawan kami? Kenapa kau ada di sini?
Sekarang, aku pelatih utama tim badai. Sayang sekali, lawan kami selanjutnya adalah tim Ura kalian. Lihat pemain inti kalian cedera begini. Sepertinya pertandingan berikutnya kami akan menang dengan mudah. Pelatih Bayu kesini cuma buat nertawain kami. Oh, Bu Clara, jangan salah paham. Aku datang jenguk Melanie. Dimanapun, dia mantan pacarku. Lihat dia urus tim sampai begini. Hatiku ini. Rasanya sedih sekali. Kaki Finn dan yang lainnya patah. Apa itu ulahmu? Melanie, jangan asal bicara kalau nggak ada bukti. Sebenarnya, aku nggak pernah lupakan kau. Oh, aku nggak remehkan kau. Asal kau mau balikan padaku, aku akan bersikap seperti dulu. Bayu, orang yang paling kurendahkan adalah orang licik sepertimu. Kenapa dulu aku bisa suka padamu? Sekarang kalau ingat, rasanya beneran jijik. Ingin muntah. Melanie, jangan sok suci. Waktu dulu masih bersamaku, bahkan nggak boleh sentuh. Ciuman pun nggak boleh. Aku rasa kau cuma jalang yang berpura-pura. Aduh, sakit. Lepasin. Minta maaf. Melanie, maafkan aku. Aku mohon ampuni aku. Ini belum cukup. Baiklah. Aku ini bajingan. Aku bukan manusia. Melanie, anggap aja aku angin. Lepasin aku. Johnny, lepasin. Kau. Bayu, aku bukan sok jual mahal, tapi memang rasa kau menjijikan dan gak ingin disentuh. Kau jadi manusia itu sampah, jadi pelatih pun lebih sampah. Di pertandingan berikutnya, tim Ura kami pasti akan menang. Bagus sekali. Melanie, kita lihat aja nanti. Aku akan buat kau kalah sampai berlutut. Habislah kita pemain inti tim Ura cedera semua. Di pertandingan berikutnya, gimana kita bisa menang? Kan cuma main bola. Aku bisa cari orang. Lagi pula orang yang ku cari pasti jauh. Lebih jago daripada Finn dan yang lain. Sungguh, kalau kau bisa cari pemain yang lebih hebat dari Finn dan yang lain, aku bakal jadi milikmu. Maksudku, apapun yang kau minta, bakal kulakuin. Kalau gitu, aku balik ke Gunung Danu dulu. Kalian tunggu kabar baik dariku. Aku pergi. Dani sudah pergi selama 3 hari. Kalau nggak segera kembali, pertandingan berikutnya, kita nggak bisa kumpulin pemain. Ini kesalahanku. Harusnya aku beli ponsel untuknya. Setidaknya bisa dihubungi. Gimana kalau kita pergi ke Gunung Danu? Sebenarnya, aku khawatir kalau Dani nggak mau kembali. Nggak mungkin. Dia pasti akan kembali. Aku minta Sylvie pesan tiket sekarang. Kita ke Gunung Danu sore ini. Ya. Bu Clara, pelatih Melanie, Dani sudah kembali. Dia juga bawa banyak orang. Akhirnya kau kembali juga. Kalau bukan karena kakak sepupu larang aku ke Gunung Danu cari kau, aku pasti sudah ke sana cari kau. Aduh, sayangku. Mereka ini kakak seniorku. Bukankah kalian kekurangan orang? Aku bawa semua kakakku turun dari gunung. Mereka semua sangat hebat. Dani, kemari. Oh, Kau sudah pergi 3 hari. Kenapa nggak ada kabar sama sekali? aku. Perjalanan terlalu jauh. Aku sudah berusaha kembali secepat mungkin. Sayang, kalau kau secemas ini, hehe, apa kau rindu padaku? Sayang, mereka ini, kakak seniorku. Mereka hebat banget. Selama ada mereka, kita pasti bisa jadi juara. Waktu itu, aku sudah bilang, meski kita juara, aku nggak kepikiran nikah sama kau. Aku nggak pikir sejauh itu. Aku cuma mau bantu wujudkan keinginan ayahmu. Tentu aja,
Kalau bisa nikah, ya lebih bagus. Kita menangin dulu, baru bahas lagi. Para master, kalian semua, kakak seniornya Dani. Berarti kalian pasti hebat-hebat juga. Boleh nggak? Aku lihat otot kalian. Otot. Gampang banget itu. Livia, jangan cari kesempatan buat nempel sama Dani. Lagian, kakak juga nggak suka dia. Buat aku aja. Aduh, Siapa? Bilang, aku nggak peduli sama dia. Aduh, Sylvie, bawa mereka ganti baju. Lalu ke lapangan latihan. Baik, Bukhara. Para pendeta, selamat bergabung di Timura. Aku pelatih kalian, Melanie. Aturan dasar sepak bola itu nggak boleh pakai tangan, kecuali kiper di luar area penalti. Sekarang, semuanya ke lapangan. Terima dan oper bola pakai kaki. Biar ku lihat kemampuan kalian. Ayo. Aku sudah tahu cara atur posisi mereka. Semuanya, kembali. Dani, kau tetap jadi penyerang. Tugasmu, cetak gol. Kaduan, kau bek tengah. Pakai jurus perisai emasmu. Jaga area penalti. Pastikan mereka nggak bisa masuk. Nggak masalah. Kau Ijo, kau main di gelandang pakai teknik tendanganmu. Dan umpan lambung yang akurat untuk menyerang. Sekaligus cegat lawan. Kalian, kau jadi gelandang bertahan. Pakai kecepatanmu dan pergerakan tanpa bola. Untuk kuasai lapangan. Setelah rebut bola, segera oper. Tenang aja. Kalau soal ini, jurus langkah angin bisa digunakan. Kak Tony, kau jadi kiper. Pakai tangan awan pijakmu. Pastikan gawang kita aman. Itu mudah. Baik, semuanya. Ikuti posisi ini, pergi ke lapangan untuk latihan adaptasi. Tapi, setelah latihan hari ini selesai, rambut Kak Uijo dan Kak Leon sepertinya perlu dipotong. Kalau enggak, nanti di lapangan bisa ditarik oleh lawan. Merekalah senjata rahasia kita. Mereka punya harapan untuk kalahkan tim badai dan berpeluang besar jadi juara. Bagus sekali. Dia nggak mengecewakanku. Lagi pikirkan pertandingan besok ya. Apa kau tegang sampai nggak bisa tidur? Siapa yang tegang? Aku. Aku cuma terbiasa minum susu sebelum tidur. Guruku pernah bilang, wanita yang bohong, detak jantungnya akan lebih cepat. Hei, kau kurang ajar. Siapa suruh kau pegang aku? Ini pelecehan. Hei, aku nggak sengaja. Aku cuma mau lihat detak jantungmu cepat atau enggak. Maaf banget, aku nggak bermaksud. Sudahlah, cuma bercanda. Tapi, aku memang agak tegang. Lagi pula, tim badai kuat banget. Serangan dan pertahanan seimbang. Kalau besok bisa menang, kita berkesempatan buat jadi juara. Tapi, Sayang, kau harus percaya sama kami. Aku janji akan menang. dialah yang beri aku kepercayaan diri. Sampai aku berani mimpi jadi juara. sayang, kau cium aku?
Aku mau beri kau semangat. Besok pasti menang. Aku tidur. Istriku cium aku. Wangi banget. Aduh, Melanie. Ini dia pemainmu. Kau cari mereka dari kuyung mana? Hah? Kau datang main bola? Atau mau tampil sumo? Aneh banget bentuknya. Bayu, jangan pikir aku nggak tahu. Kalau kau yang suruh orang patahkan kaki Finn dan yang lain. Mau pakai cara licik buat kalahkan kami, itu cuma mimpi. Kami pasti bakal menang. Melanie, jangan asal tuduh ya. Fitnah aku. Harus ada buktinya. Orang ini, kapten kalian, dengar-dengar pertandingan sebelumnya penampilannya lumayan juga. Tapi sebelumnya itu sampah semua. Kali ini, biar kami kasih dia pelajaran. Gimana cara main? Tangannya kecil, kakinya kurus, jangan sekali tabrak, langsung hancur. Katanya dia itu pendeta ya. Jangan sampai pergi main tijak buat kesehatan. Bukannya ini si Loyo lama nggak ketemu. Iya, waktu itu aku pernah kasih saran kura-kura itu. Sudah minum. Di mana khasiatnya? Sial banget. Pertandingan pertamaku di tim badai. Kenapa malah ketemu monster macam Dani ini? Kok diam aja? Udah denger ya? Nggak mungkin kan? Kita bertemu di lapangan. Semoga setelah pertandingan selesai, kau masih bisa tertawa. Cuy, apa-apaan itu? Cuma tahu sedikit bela diri, sudah sombong sekali. Cuma gertak aja. Begitu masuk lapangan, tetap harus pakai kaki. Benar. Mau itu tijak atau sekte danu. Di hadapan sepak bola, aturan dan kekuatan asli. Cuma sampah. Prama? Aku sudah susah payah rekrut kau dari Trisak. Yang kulihat itu, teknik dan pengalamanmu. Kasih performa terbaik untuk pertandingan ini. Bantai mereka 10-0. Pelatih Bayu, Danny itu benar-benar aneh sekali. Kekuatan, kecepatan, cara dia cetak gol. Gak seperti orang normal. Waktu terakhir, dia yang terbaik. Gak bisa dijaga sama sekali. Itu karena kalian lemah. Gak tahu cara buat bikin si Dani jadi cacat. Ini Ricky. Dulu dia atlet bela diri bebas. Sekarang pindah jadi back. Dia jago soal tabrakan fisik dan tackle yang akurat. Inilah senjata rahasia yang kusiapkan buat Dani. Hehe. Pelatih, tenang aja. Dia nggak bakal bisa main bola lagi. Lumpuhin dia. Masalah kecil. Rama, denger enggak? Ada Ricky di sini. Apa yang kau takutin? Kau cuma perlu cetak gol. Aku mau kasih tahu Melanie, si Jalang itu kalau rekan setimnya benar-benar sampah. Sampah-sampah. Oke, Kalau gitu, aku tenang. Asal kalian bisa tahan Dani, aku yakin. Bisa boboh gawang Timura. Bagus. sekarang masuk ke lapangan dan pemanasan. Ayo. Dani, Bayu itu benar-benar licik. Dia bakal lakuin apa aja buat menang. Aku takut dia main curang. Kau harus tetap hati-hati. Pelatih Melanie, tenang aja. Waktu di Gunung Danu, saudaraku mau kejar aku aja. Harus mikir 2 kali. Kalau cuma mereka, gak cukup buat aku regangin otot. Semangat. Kalau menang, aku kasih hadiah. Livia, kita pasti menangin pertandingan ini. Singkirkan semua pikiranmu itu. Fokus. Tanding aja. Aku mau kita menang. Kita pasti bakal menang. Kalau kau buat menang, aku juga ada hadiah. Hadiah ya? Hadiah apa? Jangan-jangan ciuman juga. Jangan banyak omong. Cepetan masuk dan siap-siap. Menang dulu, baru bahas. Ayo,
Semuanya siap-siap. Ayo. Semangat! Hei, dengar-dengar, kau dari Gunung Danu. Bukannya itu tempat para pendeta. Bisa main bola nggak? Bentar lagi juga bakal tahu. Kalau hari ini kau bisa cetak gol, aku bakal ganti nama. Jadi ini taktik yang diajarin pelatih kalian. Cuma mau mancing emosi aku dengan cara begini. Terus bikin aku diusir dari lapangan. Aku nggak salah kan? Kau anggap dirimu hebat? Ya, aku kasih tahu kau. Selama ada aku, nggak ada yang bisa cetak gol. Biar ku lihat apa kemampuanmu. Ayo, ayo. Ayo. Danny, awas! Serangan Ricky tadi, sepertinya kaki Dani hancur. Timura tanpa Dani. Bukan apa-apa lagi. Bagus! Kak, dia jelas-jelas sengaja. Harusnya dikeluarkan. Benar, itu pelanggaran keras. Harusnya ada kartu. Tapi wasit malah nggak keluarkan kartu. Setelah pertandingan ini, aku akan ajukan protes. Wasit akan apa? Dia jatuh sendiri. Nabrak orang sambil bawa bola. Melanie, jadi pelatih, kau masih terlalu lemah. Perlu banyak belajar. Di lapangan ini bukan cuma soal main bola, tapi juga harus jalin hubungan baik sama wasit. Ini curang. Wasit ini pasti sudah disuap. Sudah kubilang, kau nggak akan bisa cetak gol, bocah. Ini baru permulaan. Tim kalian cuma pakai taktik begini ya? Gak masalah. Aku nggak akan kasih kesempatan. Offside! Bola ini offside! Offside apa? Ini jelas-jelas gol yang sah. Menurutku, lebih baik kau berhenti jadi pelatih. Kau nggak ngerti apa-apa. Kau pasti sudah cukup wasit. Jangan bicara sembarangan ya. Lihat aja nanti. Kita lihat, apa kiper sampahmu itu yang hebat? Atau penyerangku lebih hebat? Gimana mungkin? Sudut mati itu kecepatan tendanganku. Gimana kau bisa tahan? Susah ya? Apa sesusah itu? Mau nggak? Ku kasih bolanya, biar kau tendang lagi. Hei, tangkap! Hah? Kakak? Kenapa kau malah oper bolanya ke lawan? Ayo! Kok pendeta ini lempar bolanya ke lawan? Ia pakai bola nggak sih? Apa? Melanie nggak jelaskan aturannya? Gak boleh oper bola ke pemain lawan. Gak bisa begini. Kau payah. Tony! Hei, tangkap! Adik, terima bolanya! Selama aku yang jaga gawang, jangan harap bisa cetak gol.
Aduh. Kau payah. Masih harus latihan. Kiper Timura berhasil tangkap. Kenapa bolanya malah dilempar ke penyerang lawan? Ini kesalahan fatal. Lihat sendiri kan? Cuma jago bela diri aja, apa gunanya? Kalau nggak bisa main bola, pasti bakal rugi. Nggak tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Biarkan orang yang nggak bisa main bola jadi pemain inti. Pak Dono, minum teh dulu biar tenang. Nona punya pemikiran sendiri. Nggak mau, mana teh yang minum teh lagi. Lihat ini, kiper ini harusnya diganti aja, kesalahan besar. Kerjasama ini lumayan. Oper. Gua. Aduh, Pak Dono. Nggak apa-apa kan? Pinggang Papa lagi sakit. Jangan terlalu bersemangat. Ini semua salahmu sendiri. Apa yang kau pikirkan? Mau adu kuat kaki? Aku ahli bela diri. Menurutku, kau cuma cari mati. Kakimu ini sudah patah. Dasar wasit curang. Aku sudah lama sabar sama kau. Kau pikir aku gak berani habisi kau? Palingan nanti aku gak main bola lagi. Tapi kau harus baring di tempat tidur seumur hidup. Kau buta ya? Pemainku tergeletak di tanah. Ini kekerasan. Jelas-jelas ini kartu merah. Dasar wasit curang. Pasti sudah terima uang Clara. Bayu, kalau nggak bisa kalah, mending pergi aja. Jangan asal bicara di sini. Mata semua orang nggak buta. Semuanya juga lihat. Tim kalian sengaja langgar aturan terus. Kalau kau nggak paham bola, jangan jadi pelatih. Melani, pertandingan belum selesai. Yang kalah pasti kalian. Tim Mura, tim sampah. Kami nggak hanya akan menang, tapi juga akan menang dengan telak. Cuma gaya. Keren banget. Aku sudah bilang mau kasih kau hadiah. Ini hadiahnya. Hei, Lihat tempat dong. Kau ikut aku. sayang. Hadiah yang kau bilang itu apa ya? Aku belum kepikiran. Kalau begitu, aku bantu pikir. Misalnya, sebuah ciuman. Kakek sudah lihat pertandingannya. Mainnya bagus. Kakek akan suntik dana 20 miliar untuk timmu. Pertandingan selanjutnya harus main yang benar. Usahakan tahun ini bisa jadi juara. Benarkah? Terima kasih, kakek. Semuanya, hari ini kalian main dengan bagus. Kakek sudah suntik dana untuk tim kita. Jadi, aku rencana kasih bonus 2 miliar untuk kalian. Malam ini, kita adakan pesta.
Bos, kalah itu tanggung jawab saya. Apa? Dipecat? Bukan, saya sudah kasih banyak jasa untuk tim badai. Saya. Halo? Aku dipecat. Timura, jangan harap bisa tenang. Patahkan kaki mereka. Hajar-hajar yang keras. Bayu, sepertinya pelajaran kemarin masih kurang. Serang! Kau mau apa? Aku peringatkan, koneksiku kuat. Kalau kau berani sentuh aku bakal bikin kau nyesal seumur hidup. Selama ini, kau patahkan kaki orang lain. Hari ini, biar kau rasakan sendiri. Kakiku! Ayo pergi. Ayo. Kalian main dulu. Aku ke toilet sebentar. Ikut aku. Aku suka kau. Sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah suka sama kau. Livia, kau mabuk? Gak mabuk? Aku belum pernah suka sama orang. Sampai aku ketemu kau. Kakak sepupu gak bakal nikah. Tapi aku bakal. Aku bisa nikah sama kau kapan aja. Melanie, kau lihat Dani nggak? Dani? Oh, Kayaknya dia ditarik Livia ke arah sana. Gawat. Livia minum banyak banget. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia sewa kamar sama Dani. Nggak mungkin. Mana mungkin Livia sewa kamar sama dia? Kok Livia nggak angkat telepon? Apa benar mereka pergi sewa kamar? Nggak mungkin. Aku mau cari dia. Hei, aku ikut. Sudah cari kemana-mana. Mereka berdua nggak ada di bar. Ayo ke hotel. Baik. Sepertinya di sini. Ayo masuk dan gerbek. Aku dan Dani kan belum nikah. Lagi pula, aku sudah bilang pada sepupuku, kalau dia suka, kejar aja. Kau ciut ya? Nggak berani masuk. Bukan begitu. Aku cuma rasa aku nggak punya hak untuk masuk. Sudah sampai di sini, masa kau mau mundur? Clara, ini bukan sifatmu yang biasa. Jangan-jangan kau takut kalau masuk nanti maka lihat hal yang nggak mau kau lihat. Mana mungkin? Apa yang harus kutakuti? Kalau begitu, cepat masuk. Kalau nggak segera masuk, Livia dan Dani bakal keburu kejadian. Nanti kalau terlambat, kau bakal menyesal. Ada apa ini? Beneran datang. Apa maksudnya?
Kau tahu aku bakal datang. Iya. Livia bawa aku ke kamar ini. Katanya kau bakal datang. Dia suruh aku mandi dulu, lalu tunggu kau di kamar ini. Katanya ini hadiah buatku. Aku pikir Livia bohong. Nggak sangka beneran datang. Hei, jangan sentuh aku dulu. Aku mau telepon Livia dulu. Tanya, ada apa? Nikmati aja malam yang penuh gairah sama Dani. Apa maksudnya? Tentu aja, jodohkan kakak dengan Dani. Ini rencanaku sama Kak Melani. Karena Dani nggak suka aku sama Kak Melani, cuma suka kakak. Jadi kami ingin satukan kalian. Terima kasihlah pada kami. Agar hubungan kalian bisa makin dekat. Kami sudah berusaha keras loh. Hebat kan aktingku? Kau bohongi aku. Nikmati aja waktunya, Kak. Benar, Livia sama Melanie yang bohongi aku buat datang. Hei, Kau bilang kalau menang bakal ada hadiah. Mana hadiahku? aku... Maksudku, mau belikan kau sesuatu. Aku nggak mau barang. Aku cuma mau kau. Ayo, ayo. Kak, cepat ceritain. Gimana semalam? Kamar yang kusiapin romantis nggak? Kok nanya kamarnya? Kelihatan banget kau nggak berpengalaman. Ceritain dong. Gimana kehebatan Dani? Kehebatan apa maksudnya? Kalian masih berani ngomong gitu? Jangan alihin topik. Penampilanmu hari ini kelihatan bahagia banget. Semalam pasti puas banget ya. Jujur aja sama aku. Kalian berdua sudah. Enggak kok. Kami gak ngapa-ngapain. Cuma ngobrol. Kalau tahu kakak nggak suka Dani, mending aku aja yang ambil. Cuma ngobrol. Terus hari ini Bu Clara nggak berani melangkah lebar, bibirnya senyum terus. Nggak bisa sembunyiin rasa senang. Aku memang nggak berpengalaman, tapi bukan berarti aku nggak pernah dengar orang bahas ini. Jelas kalian berhasil. Jangan bahas lagi. Mendingan kita siapin pertandingan dengan baik. Tugas kita bukan cuma bertahan di liga, tapi jadi juara. Kalau itu, kau tenang. Aku sudah siapin semuanya. Juara kali ini, pasti kita. Selamat, tim muda. Berhasil kalahkan banyak tim kuat dan masuk ke babak final. Kalian akan berhadapan dengan tim Jaya yang nggak pernah kalah. Untuk merebutkan gelar juara terakhir. Hadapi lawan yang begitu kuat, apa tim muda masa tertekan? Tim Jaya memang kuat. Tapi tim muda jauh lebih kuat. Kami sudah lakukan persiapan mental yang matang. Aku yakin bisa kalahkan tim Jaya. Dan raih trofi juara terakhir. Ada rumor bilang, Dani dari tim Anda adalah tunangan Anda. Kalian punya janji pertunangan. Dan akan nikah setelah juara. Apa benar rumor itu? Aku dan Nani memang punya hubungan pertunangan. Dia anggota inti tim kami. Dan soal hal lainnya, saat ini, kami fokus pada pertandingan final. Urusan lain kita bicarakan nanti. Terima kasih, Bu Clara. Kalau gagal jadi juara, kau beneran gak berencana nikah dengan Dani? Kau ini benar-benar jahat, habis manis, sepak dibuang. Bukannya kau bilang kita pasti juara? Sekarang malah salahkan aku. Maksudku, kalau nggak ada kendala, kita pasti juara. Aku cuma takut bos tim Jaya buat masalah. Lagi pula, reputasinya memang kurang baik. Bu Clara. Bu Clara. Bos tim Jaya, Drea, sudah datang. Dia bilang ingin bertemu Anda. Bos tim Jaya ingin bertemu denganku. Sudah ku bilang, bos ini memang bermasalah. Dia pasti datang demi babak final. Harus hadapi dengan hati-hati. Aku akan pergi temui dia. Bu Clara, Tim murah kami akan segera lawan tim Jaya. Di saat begini, aku rasa kita nggak seharusnya ketemu.
Bu Clara pintar ya. Kalau gitu, aku langsung aja. Aku harap Timura kalah dari tim Jaya. Timku sudah kerahkan semua tenaga biar bisa sampai ke final. Atas dasar apa harus kalah? Sebut aja syaratnya. Aku punya banyak uang. Aku cuma mau gelar juara ini aja. Gelar juara juga sangat penting bagi kami. Aku nggak akan buat kesepakatan apapun. Timura kalian, akhir ini memang lagi naik daun. Tapi tim Jaya, kami nggak pernah kalah. Saranku, ambil untungnya aja. Jangan sampai nanti nggak dapat apa-apa. Terima kasih atas niat baiknya, tapi nggak perlu katakan lagi. Timura kami. Pasti bakal kalahkan tim Jaya kalian. Sylvie, kantor tamu. Tadret, silahkan. Nanti, jangan nyesal. Dani. Kau kan pemain andalan Timura. Harus hati-hati. Ya. Siapa tahu sebelum tanding terjadi sesuatu. Sampai nggak bisa tanding. Timura, kalian nggak akan ada kesempatan buat menang. Yang harusnya khawatir, Anda kan? Sudah setua ini. Kalau nggak sengaja jatuh, nyawa Anda bisa melayang. Kau nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Drea. Takut sama Timura. Dia mau gelar juara ini, aku juga mau. Ini keinginan ayah. Aku harus bantu kabulin. Sayang, tenang aja. Aku pasti kabulin keinginan ayah mertua. Aku belum setuju nikah sama kau. Fokus sama pertandingan, kita bicarakan lagi nanti. Percaya sama aku, kita pasti bakal juara. Hmm? Sayang, tenang aja. Pertandingan hari ini, aku pasti habisi tim Jaya dan bantu Timura jadi juara. Aku percaya. Apapun hasilnya, kita bakal nikah setelah pertandingan selesai. Dani dan Clara sedang dalam perjalanan. Aku bakal lakuin sekarang. Gak akan biarin mereka sampai di lokasi. Bagus sekali. Bagus sekali. Pak Dono, Anda nggak perlu datang nonton. Lagi pula, Timura pasti akan kalah dari tim Jaya. Itu belum tentu. Aku dengar kau coba suap Timura agar nyerah begitu aja. Apa Anda takut pada Timura? Aku takut pada Timura. Anda sudah pikun ya? Di musim ini, tim Jaya belum pernah kalah. Gimana mungkin Timura bisa menang? Siapa tahu Dani alami sedikit kecelakaan sampai nggak bisa datang bertanding. Cuma segini. Dani, Kenapa mereka di sini? Bukannya harusnya sudah mati di jalan? Jangan-jangan pembunuh yang kukirim gagal. Lihat kami ada di sini. Apa, kau merasa kaget? Apa maksud Bu Clara? Aku nggak begitu paham. Saat di perjalanan, kami diserang. Sekarang polisi sedang selidiki masalah ini. Mungkin Bu Clara singgung seseorang. Orang yang kami singgung. Itu kau. Sayang, jangan ladeni dia. Setelah selesai tanding,
Aku bakal selesaikan. Kau sedang ancam aku. Aku kasih tahu. Belum ada yang berani ancam aku. Sudah waktunya tanding. Siap ganti seragam. Tunggu selesai tanding, baru selesaikan denganku. Pertandingan ini, jangan harap kau bisa keluar lapangan. Ini cairan genetik. Kalian bakal jadi manusia super. Pelatih dan pengawas sudah kuatur semua. Mereka nggak bakal urus kalian. Di lapangan nanti, kalian harus bantai Timura habis-habisan. Terutama si Dani itu. Harus bikin dia cacat. Bos, tenang aja. Timura. Cuma sekelompok domba yang siap disembelih. Kami bakal bikin mereka semua cacat. Rasanya aku bisa pukul mati seekor sapi. Main bola. Gampang banget. Tim Jaya pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Dengar-dengar kau yang turun dari Gunung Danu ya? Cuma bisa bela diri. Aku bakal kasih tahu kalau bela diri sampah. Cuma omong kosong. Tunggu giliranmu disiksa aja. Aku harap setelah pertandingan selesai, kau masih bisa ketawa. Tangan awan tija. Lain kali kau gak seberuntung ini lagi. Kalau begitu, coba aja. Adik, gak beres. Barusan dia bisa tabrak teknik beban 1000-ku. Apa dia juga ahli bela diri? Fisiknya kuat sekali. Kakak, anggota tim Jaya. Nggak beres. Kasih tahu yang lain untuk hati-hati. Baik, Kenapa mereka sekuat ini? Kecepatan dan kekuatan fisik ini. Gak seperti orang normal. Beliau ini mana mungkin bisa tabrak kakak? Dia nggak seperti orang normal. Apa ini ulat Rea? Apa mereka pakai obat? Pakai obat. Ini nggak diperbolehkan. Drea ini bisa lakukan apa aja demi menang. Sekarang aku mulai khawatir keselamatan Dani dan yang lain. Dani, biar aku lihat. Apa kau sama seperti kakakmu yang sangat lemah itu? Kakak iparku memang hebat. Memang hebat. Pak Drea, Pemain Anda juga nggak seberapa ya. lihat aja. Bawa bola aja, nggak becus. Pertandingan ini baru dimulai. Danny nggak akan bisa sombong lama. Bisa jadi dia akan segera keluar lapangan karena cedera. Dia bisa main bola, mulai main curang ya. Nani, ini main bola atau bunuh orang? Kasih kartu merah dan keluarin mereka. Adis, kau gimana? Nggak apa-apa. Mereka jelas sengaja. Kakak kasih tahu, harus hati-hati. Adik, aku nggak tahan lagi. Aku harus kasih mereka pelajaran. Kakak, tujuan kita itu menang. Mereka sengaja mau provokasi kita. Kalian nggak lihat, wasit udah anggap itu pelanggaran. Begitu kita pakai kekerasan, wasit pasti langsung hukum kita. Kak, Dani benar. Jangan lawan mereka secara langsung. Yang paling penting, itu menang. Tunggu sampai selesai, baru aku kasih pelajaran. Ayo, lanjut. Ayo. Ini wasit curang. Wasit ini buta ya? Aku mau laporin wasit ini. Fisik sama teknik Timura lemah banget. Kan sudah kubilang,
Pertandingan ini baru aja mulai. Gak peduli apapun cara licik yang kau pakai. Yang bakal menang. Pasti tim Urak. Benar. Baguslah. Kalau begitu, ayo lihat siapa yang bakal tertawa sampai akhir. Kakiku! Pelanggaran! Ini sengaja mau lukai orang. Apa wasitnya buta? Cih, aku mau lihat gimana cara kau tahan bolaku. Ayo, terima lagi nih. Tunggu. Kau sengaja tendang orang, kan? Kau benar. Aku memang sengaja. Kalau kalian semua cacat, kami pasti bakal menang. Dani, kau tadi cuma beruntung aja. Kedua kakimu gak sampai hancur. Tapi nanti, gak bakal seberuntung itu lagi. Adik, aku gak apa-apa. Ingat, kita harus menang bersih. Dan telak menang. Aku mengerti. Teman-teman, kita harus ubah taktik. Setelah dapat bola, lakukan umpan jauh, jangan terlalu lama. Segera cetak gol. Kemenangan yang paling penting. Mengerti? Mengerti! Semangat! Adik, terima bolanya. Dani berhasil mencetak gol. Dani benar-benar hebat. Berhasil nembus pertahanan dengan satu tendangan. Skor jadi 1-0. Jangan terburu-buru. Kita pasti akan menang besar. Pekundang! Sekelompok pecundang! Sudah minum obat tetap nggak guna. Rio! Dasar bodoh! Habisi dia! Kalian pikir aku takut pada kalian? Malah melunjak ya. Gol! Hebat banget. Gol! Kakak Ipar, kau benar-benar dewa aku. Gimana mungkin? Dasar bodoh! Bukannya aku sudah suruh habisi Dani? Apa kerjaanmu? Kita menang. Impian ayah jadi kenyataan. Kita juara! Kita menang! Mereka kenapa? Ini efek samping dari obat itu. Energi mereka terkuras habis. Zea, masih mau lari? Mau kemana? Bahkan gak datang acara penghargaan. Mau kabur diam-diam ya? Minggir! Kalau aku gak mau minggir, Jangan salahkan aku. Kau diam aja. Serang! kau mau apa? Kau sudah kirim orang untuk bunuh aku dan istriku. Apa kau pikir aku bakal lepaskan kau? Serahkan nyawamu. Tolong, ampun! Aku nggak akan berani lagi. Sayang,
Jangan bunuh dia. Sayang, aku nggak bilang mau bunuh dia. Membunuh itu langgar hukum. Aku tentu tahu itu. Aku cuma mau buat dia pingsan aja. Lalu setelah itu, serahkan dia ke kantor polisi. Karena kau sudah bersikap baik. Aku bakal kasih kau hadiah. Hari ini, aku serahkan dia padamu. Kau harus jaga dia baik-baik. Kakek tenang aja. Mulai sekarang, aku pasti bakal jaga dia dengan baik. Hari ini bukan cuma hari bahagia Dani dan Clara, tapi juga hari perayaan kemenangan Timura. Bisa dibilang ini kebahagiaan ganda. Langit jadi saksi. Bagus. Istriku, sekarang kau mau temani aku pulang ke Gunung Danu. Gimana kalau nggak mau? Aku bakal tinggal temani kau main bola. Aku dan kakak senior sudah diskusi. Semuanya mau tinggal demi kau, istriku. Biarkan aku tinggal ya. Ya udah, kita main bola sama-sama. Guru, aku nggak balik ke Gunung Danu. Aku mau tinggal temani istriku main bola. Tinggallah. Guru, aku juga mau tinggal. Tinggal aja semua. Tinggal. Guru juga mau tinggal di sini selama beberapa bulan. Bagus.